Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempraktekkan cara penggunaan spanner.id. Jadi di spanner.id ini memungkinkan kita untuk melakukan pengutipan dengan teknik paraphrase. Dan ini sangat direkomendasikan karena dengan teknik pengutipan paraphrase ini tentu meminimalisir kita dari tindakan plagiasi. Baik, langsung saja kita praktekkan. Silakan kita kunjungi websitenya dengan mengklik spanner.id. Ya, seperti ini. Setelah di enter akan muncul ya seperti ini, ada beberapa pilihan. Ya, bagi kalian yang belum membuat akun akun spanner.id atau belum register, silahkan mengklik sign up ya yang ini. Namun bagi kalian yang sudah membuat akun atau sudah registrasi sebelumnya bisa langsung login. Tapi kalau kalian ingin melihat tutorial cara registrasi, bisa melihat video saya sebelumnya, karena saya sebelumnya sudah pernah membuat tutorial cara registrasi spanner.id. Ya, karena saya sudah registrasi, maka langsung saja kita login. Ya, kita mengisi email, tentu email yang kita gunakan saat registrasi. Kemudian password. Jangan lupa mencentang kotak ini, I'm not a robot. Setelah dicentang, kemudian login. Ya, maka kita telah masuk di web aplikasinya spanner.id. Ya, di kolom ini, rewrite engine, ya, memungkinkan kita untuk melakukan paraphrase. Caranya, saya kasih contoh di sini. Saya sudah mendownload salah satu artikel. Ya, artikel ini telah terbit di salah satu jurnal terakreditasi secara nasional. Ya, dan tentunya sudah online karena jurnalnya berbasis open journal system. Saya kasih contoh, misalnya saya ingin mengutip ya yang ini. Misalnya saya kutip ini, kita copy. Apabila satu paragraf ini kita paste di tulisan kita, kita kutip langsung maksudnya, kemudian kita melakukan similarity check menggunakan aplikasi apapun, maka akan dijamin 100% terdeteksi sebagai tindakan plagiat. Ya, karena kita melakukan pengutipan langsung, sekalipun kita mencantumkan sumbernya. Walaupun demikian, sebenarnya itu bukan tindakan plagiat, karena bagaimanapun dalam pengutipan, kutipan langsung itu dibenarkan, apalagi kalau kita mencantumkan sumber. Tetapi aplikasi seperti Turnitin, Authenticate, Xplagiarism itu tetap saja menganggap tulisan kita sama dengan tulisan yang lainnya. Misalnya tulisan ini yang kita kutip ini. Jadi sebenarnya tergantung pengguna dari Turnitin itu juga, apakah ini dianggap plagiat atau tidak. Tetapi saya akan praktekkan, makanya saya rekomendasikan kita menggunakan teknik pengutipan paraphrase. Misalnya ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, setelah kita paste, kita mencoba untuk memparaphrase satu kalimat ini atau satu paragraf ini dengan bantuan spanner.id. Caranya, setelah kita paste di sini, di sebelah kanan bawah terdapat tulisan separate and rewrite. Kita klik. Ya, tunggu sejenak. Ya. Ya, kita bisa lihat di kolom bagian bawah sebenarnya spinner telah membantu kita untuk melakukan paraphrase. Ya, maksudnya adalah spinner membantu kita mengubah beberapa kata yang terdapat di tulisan asli yang berada di atas ini. Ya, mencari padanan kata yang lainnya agar tidak sama persis. Namun pada dasarnya sama. Tapi saran saya, apa yang dihasilkan oleh spinner ini tidak ditelan mentah-mentah atau tidak diambil begitu saja, namun perlu juga
kita menginterpretasi lagi. Karena jangan sampai terdapat beberapa padanan kata yang dikasih namun tidak sesuai dengan kebutuhan penulisan artikel kita. Saya kasih contoh misalnya di kutipan aslinya di paragraf pertama itu penulisannya adalah penilaian pada dasarnya merupakan upaya memperoleh informasi secara komprehensif. Kita lihat rekomendasi dari Spindler. Jadi kata penilaian ini diganti dengan evaluasi. Ya, kemudian evaluasi pada dasarnya, ya kalimat aslinya evaluasi pada dasarnya merupakan, ya, dan kata merupakan ini dia ganti dengan kata ialah. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kata evaluasi ini kita anggap tidak sesuai dengan kebutuhan tulisan kita ini, masih bisa diganti. Tinggal diklik saja. Ya, kemudian mengklik tanda panah ini. Ya, misalnya kita klik evaluasi, kita klik tanda panah ini. Ya, maka ada sinonimnya. Namun sayangnya sinonim evaluasi ini ya ini saja, dua ini saja. Kita coba cari yang lainnya. Ya, upaya mendapatkan data misalnya. Mendapatkan, coba kita klik. Apakah ada beberapa sinonimnya? Ya, dua saja. Ialah. Nah, ini ada beberapa pilihan. Misalnya yang ialah ini. Ada menggambarkan, ada merupakan. Kemudian misalnya serta. Ya, di sini sinonimnya ada. Ya, menimpa. Ya, jejak misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Misalnya pakar. Ya. Ya, kalau kita merasa apa yang direkomendasikan oleh Spindler ini telah cukup baik, kita bisa langsung meng-copy paste di bagian bawah ini sebagai hasil dari parafrase. Namun kalau menurut kita ada beberapa kalimat yang perlu diperbaiki, ya silahkan dikoreksi lagi. Intinya Spindler ini membantu kita melakukan parafrase dengan menggantikan beberapa kata yang dianggap sepadan agar satu paragraf yang kita kutip tadi itu kemudian tidak sama 100%. Karena ketika sama 100% dan kemudian artikel kita dipublish, maka akan terdeteksi sebagai sebuah similar atau sama dengan artikel lainnya ketika dilakukan cek similarity. Ya, kurang lebih caranya seperti itu. Tetap saja jangan lupa setelah melakukan parafrase tetap kita mencantumkan sumbernya atau dari mana kemudian ide dari kutipan yang kita peroleh itu. Saya pikir seperti ini tutorial cara penggunaan spinner.id. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa mengklik tombol subscribe, kemudian komen dan like. Boleh men-share video ini ketika dianggap bermanfaat dan jika ingin disebarluaskan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.